Oke, udah 9.45. Kita mulai lagi. Em, Matematika dasar udah sampai situ aja materinya. Selain tiga itu, tadi kayak yang aku bilang tadi ya, ada banyak materi lain. Tapi silakan pelajarin sendiri ya. Nanti kalau kalian mau nanya-nanya tentang materi matematika dasar, bisa DM-DM aku aja. Oke, terus ada yang mau tanyain dulu nggak? Buat materi dari awal tadi sampai sekarang. Oke, semua ya. Oke, Pak. Oke. Kalau oke, kita pindah ke fisika dasar. Bentar. Oke, fisika dasar itu materinya tuh sebenarnya lagi-lagi banyak yang harusnya kalian pelajarin ya. Tapi karena waktu kita cuma 2 jam, jadi yang intinya banget, yang perlu banget diajarin tuh adalah yang pertama itu tentang kinematika. Kinematika nih melibatkan GLBB, GLB, GLBB, dan gerak melingkar kalau sempat ya. Terus ada momentum, habis itu ada usaha dan energi. Gitu ya. Nah, tapi ini aku nggak yakin bisa kekejar semuanya ya. Jadi ya coba kita lihat aja nanti kekejarnya sampai mana. Kita masuk ke yang kinematika dulu, ke yang GLB. GLB mah udah pada tahu lah ya. Kalau pas aku sekolah dulu, ini tuh diajarinnya pas SMP kalau nggak salah. Jadi harusnya udah pada lancar lah ya GLB. GLB ini pokoknya intinya tuh gerak benda yang kecepatannya konstan. Ini udah pada tahu kan ya sikatan GLB dan GLBB ya? Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Itu singkatannya ya, barangkali ada yang belum tahu. Nah, kalau GLB ini pokoknya gerak benda dengan kecepatan konstan. Rumusnya cuma satu aja. Posisi benda, X, itu adalah posisi awalnya, ditambah kecepatannya, dikali waktu. Gitu. Misal, eh, suatu benda awalnya berada di posisi X sama dengan 5 meter. Benda tersebut bergerak dengan kecepatan 10 meter per second ke arah kanan. Nah, berapa posisi benda tersebut setelah bergerak selama 4 detik misalkan. Misalkan kayak gini soalnya, sederhana banget. Ini aku yakin kalian juga langsung bisa ngerjain lah. Awalnya di X sama dengan 5. Yang tanya posisi akhirnya ketika dia udah bergerak 4 detik dan kecepatan segini ke arah kanan. Maka ntar jadinya X-nya itu adalah posisi awalnya 5 meter tambah kecepatannya 10 meter per second dikali waktunya 4 second. Terjadinya 45 meter. Karena ini kan 5 ya, ini 40, jadi 45. Jadi posisi benda tersebut ada di X sama dengan 45 meter. Gitu. Oke lah, GLB ini ya. Ada yang mau tanya dulu nggak dari konsep GLB? Itu aja sebenarnya. Gak usah kasih latihan soal ya, pada bisa ya. Nah, kita pindah ke GLB ya, karena GLB ini yang lebih butuh banyak pengertian nih. Nah, GLB ini intinya gerak benda dengan percepatan konstan. Jadi kecepatannya itu berubah-ubah gitu.
karena dia punya percepatan ya. Nah, rumusannya ini ada tiga banyak. Rumusannya tuh yang pertama ada kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal tambah kecepatannya kali waktu. Sebenarnya ini tuh yang ini mirip sama yang ini ya. Cuma diganti aja posisi diganti sama kecepatan. Kecepatannya diganti sama percepatan. Gitu. Sebenarnya mirip. Terus yang kedua, kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat tambah 2 kali perpindahannya. Karena perpindahannya kan belum tentu ke arah X atau ke arah Y ya. Jadi kita tulis aja sebagai S perpindahannya. Yang terakhir S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Nah, ini 3 rumusan 3 LBB. Kalau kalian paham sama 3 rumus ini, cara makainya gitu ya. Insya Allah kalian aman lah mau ketemu kasus GLBB gimana pun di soal-soal SMA ataupun di soal Olimpiade harus aman. Gitu ya. Oke, misalkan mau kasih contoh soal dulu deh. Misalkan kayak gini. Benar bergerak di GLBB, GLBB dengan kecepatan 2 meter per seksi kuadrat ke kanan. Cara awalnya seperti ini. Kapal bukan mencapai perpindahan sebesar 40 depan gini. Nah, misalkan satu soalnya kayak gini. Dikasih tahu percepatannya, arahnya, terus kecepatan awalnya, kan awalnya diam ya. Yang tanya waktu yang butuhkan berapa. Nah, kalau kasusnya kayak gini, kita pakai rumus yang gini. Kenapa? Karena kita lihat aja yang diketahui apa yang tanyain apa. Diketahui A, V, dan S-nya. Jadi diketahui A, V, dan S. Yang tanya adalah P-nya. Jadi bisa pakai rumus ini. Gitu ya. Nah, coba kita pakai rumus yang itu. Sorry, aku tarik mundur dikit. Kenapa kita nggak pakai rumus yang ini maupun yang ini? Karena kalau kita pakai rumus yang ini, yang bisa kita hitung itu adalah VT-nya. Nanti dari VT kita cari lagi AT-nya. Nyari T-nya. Jadi 2 kali hitung. Jadi mendingan langsung pakai yang ini. Gitu ya. Oke, langsung aja coba aku tunjukin ya. Jadi X-nya sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. X-nya itu 50 meter. V0-nya itu 0 kali T tambah setengah kali kecepatannya 2 kali T kuadrat. T kuadrat yang mau dicari. Berarti 50 sama dengan ini 0 aja ya. Ini setengah kali 2 jadi 1 aja. Kali T kuadrat. Jadi T kuadrat. Berarti T-nya adalah angka 50 second katanya ini. Ini kalau dihitung hasilnya adalah 7,07 second. Nah, gitu. Itu dia jawabannya. Gitu. Oke, buat contoh soal ini gimana? Aman semua ya? Oke, kalau aman, mau kasih latihan soal ya, ntar. Dan soal sekarang tinggi. Seorang pengendara mobil melihat lampu merah di jarak 50 meter. Ia sedang melaju dengan kecepatan
berapa ya? Eh, 20 meter per second deh. Pertanyaannya, hmm, pertanyaannya ada dua nih. Berapa kecepatan yang dibutuhkan pengendara agar dia tepat berhenti di lampu merah dengan dua arah. Dengan percepatan tersebut, berapa waktu yang ia butuh sampai dia berhenti? Cepat kerjain. Mungkin 3 menitan ini. Silakan.
Oke, udah 4 menit. Gimana? Ada yang dapat? Aku percepatannya -4, terus waktunya 5 jam. Oke, masuk akal sih. Sip, sip. Thank you ya. Yang lain gimana? Oke, coba kita hitung bareng-bareng deh ya. Jadi kasusnya gini. Ada mobil 50 meter lampu merah. Dia mau ngerem. Dan dia tuh mau pas lampu merah dia pas banget berhenti. Kecepatan awalnya itu segini. Berarti yang pertama tanya kecepatan aneh-aneh. Kalau kita lihat di sini, sorry, dari tiga buku sini, kita tuh punya kecepatan awal, kita punya jaraknya berapa, dan kita punya kecepatan akhirnya maunya berapa. Karena kan kita mau diem ya, kecepatan akhirnya nol. Dari tiga besaran tadi, yang paling cocok itu untuk yang kedua. Karena kita tadi mau kecepatan akhirnya nol, kecepatan awalnya punya, jaraknya nggak tahu. Jadi hanya bisa dicari. Berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Terjadinya VT kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2AS. Yang berarti A-nya adalah VT kuadrat kurang V0 kuadrat per 2AS. Masukin aja. Dia maunya diam, berarti VT-nya 0. Kurang awal 20 meter per second. Jadi 20 kuadrat. Bagi 2 kali S-nya jaraknya 50 meter. Tersatuannya meter per second kuadrat ya. Terjadinya min dari 420 kuadrat dibagi 2 kali 50 100 meter per second kuadrat. Jawabannya min 4 meter per second kuadrat. Sip, betul berarti ya dia jawaban dari Nindya tadi yang jawab ya. Betul ya, min 4 meter per second kuadrat. Artinya dia tuh melambat dengan pengamatan 4 meter per second kuadrat gitu. Oke, yang A kayak gini buat yang B-nya. B-nya ini ada banyak rumus yang bisa dipakai. Mau pakai rumus ini boleh, rumus ini boleh ya ada T-nya. Tapi kalau rumus ini lebih ribet, jadi kita pakai yang pertama aja. VT sama dengan V0 tambah T. Nah, ntar jadinya VT min V0 sama dengan AT. Jadinya A-nya adalah T-nya ini ya. T-nya VT kurang V0 per A. VT-nya 0, kurang V0-nya tuh 20, bagi A-nya min 4. Satunya second. Kita dapat hasilnya 5 detik. Gitu. Benar ya? Jawaban India lagi ya. 5 detik. Oke, gitu caranya. Buat yang soal GLGD, ada yang mau tanyain dulu nggak? Oke, semua ya. Oke. Kalau oke kita lanjut ke contoh-contoh kasus lain dari GLBB. Jadi contoh kasus lain dari GLBB yang sering keluar itu adalah kita belajar vektor bebas dulu deh. Nah, vektor bebas ini sebenarnya itu sama aja kayak GLBB biasa. Cuman yang membedain adalah kecepatan awalnya biasanya di set 0 karena jatuh bebas ya. Dan percepatan gravitasinya itu adalah min 9,8 meter per second kuadrat atau sama dengan min G ya. G kan segini.
Min ini kenapa? Karena kalau aku pribadi, aku menggunakan arah ke atas itu sebagai arah positif. Gitu, arah ke atas, arah positif. Nah, percepatan gravitasi itu kan arahnya ke bawah. Jadi, ya minus karena berlawanan arah. Gitu ya. Nah, sebenarnya yang ngebedain itu ini aja, dua ini aja. Sisanya sama-sama kayak biasa. Contoh kasusnya kayak gini. Misalkan ada gedung ini tanah ya. Terus ada orang jatuhin sesuatu di atas gedung, misalkan buah jatuh. Ketinggian awalnya misalkan let's say 50 meter. Nah, kita misalkan ditanyain kayak gini. Sebuah apel dibutuhkan dari ketinggian 50 meter secara jatuh bebas atau dalam hitungan awal. Berapa kecepatan dan ketinggian apel setelah buat lagi saya. Setelah 2 detik deh. Setelah misalkan kayak gini. Nah ini cara ngerjainnya kayak lebih biasa. Kita lihat dulu rumus-rumusnya, misalnya VT sama dengan V0 tambah AT. Terus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Pertama kita hitung yang tadi itu kecepatan ketinggian. Kita hitung kecepatan dulu deh. Kecepatan. Cara ngitungnya kita bisa pakai rumus yang ini. Kecepatan akhir itu adalah kecepatan awalnya dia 0 ditambah AT. AT-nya hanya minus 9,8 kali T-nya. T-nya itu adalah 2 detik. Total satuannya meter per second. Nah ini langsung aja lah ya. Jadinya minus 19,6 dikali 2 meter per second. Min di sini nunjukin apa? Nunjukin koordinatnya lagi ke bawah. Ingat kita pakai arah acuan ke atas positif ya. Itu kecepatan. Ketinggian bebas lah pakai rumus yang ini atau yang ini. Kita pakai rumus yang sini aja biar cepat ya. Jadi jarak yang ditempuh itu adalah V0-nya 0 kali T tambah setengah kali A-nya minus 9,8 kali T kuadrat 2 kuadrat. Nah ini lagi-lagi hitung hasilnya itu adalah berapa itu? Oh, tadi juga sama 19,6 minus 19,6 meter. Ini artinya apa? Artinya dia udah turun 19,6 dari sini. Ketinggian akhirnya berarti berapa? Ketinggian akhirnya adalah ketinggian awalnya tambah perpindahannya. Ketinggian awal itu 50 meter tambah perpindahannya 19,6 meter. Kalau ditambahin ini jadinya tuh 30,4 ya. Ya 30,4 meter. Gitu. Oke enggak? Oke ya. Jadi bebas. Kalau aku mau kasih kayak sip. Itu kasih latihan soal ya. Kayak gini deh. Sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian 100 meter. Tanya kayak gini. Berapa kecepatan
maksimum yang dirasakan oleh benda tersebut. Yang kedua, pada waktu berapa, ini ya teman-teman yang lihat, berapa waktu yang dibutuhkan oleh benda tersebut untuk mencapai kecepatan sebesar setengah kecepatan maksimumnya. Nah, coba dikerjain deh. Waktunya 3 menit nanti.
Gimana? Ada yang dapat jawabannya? Tunggu sampai 1 menit lagi deh ya. Habis itu kita bahas bareng-bareng. Oke, udah 1 menit. Ada yang mau coba jawab? Kalau aku yang Berapa? VT-nya yang 4,1 sama P-nya 4,5. 4,5. Ini berapa? Min 44? Min 4,1. Oke. Ininya 4,5 ya? Iya. Sip. Thank you. Ada yang punya jawaban lain? Oke, itu coba kita bahas ya. Yang A dulu. Kecepatan maksimum dirasakan oleh benda tersebut. Oke, jadi bendanya dijatuhin dari ketinggian 100 meter. Misalkan ini gedungnya. Nah, dijatuhin dari ketinggian 100 meter. Nah, karena dia lebih cepat ke arah bawah ya, maka pasti kecepatan maksimumnya itu adalah kecepatan sesaat sebelum dia di tanah. Jadi pas banget bangun di tanah. Nah, itu kecepatan maksimumnya di sini. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya kita pakai aja rumus yang ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2HS. Jadinya kecepatan awalnya 0 karena jalan bebas. Tambah 2 kali G-nya itu min 9,8 kali S-nya. Dia tuh menempuh jarak 100 meter ke bawah. Ingat ya, 100 meter ke bawah. Jadi perpindahan yang dia rasakan itu min 100. Terjadinya VT-nya kuadrat ya, adalah 2 kali ini kali 100, yaitu 19,600. Harusnya segini ya. Berarti VT tinggal diakar aja, akar dari ini. Nah, itu hasilnya adalah aku dapatnya hasil ini 140 bulan. Coba aku itu ulang. Ya, sorry, enggak. Ini 2960 harusnya. Salah. Ya, betul, 4-4-an ya. Jawabannya 44. Kalau hasil perhitunganku 44,27 meter per second. Ya, beda tipis sama ini ya. Berarti benar nih jawabannya kira-kira. Itu. Terus ini jawabannya betul, minus harusnya. Kenapa? Karena dia pasti lagi gerak ke arah bawah. Gitu. Oke, sip. Betul yang A ya. Yang B. Waktu yang dibutuhkan oleh benda tersebut untuk mencapai kecepatan sebesar setengah kecepatan maksimumnya. Oke. Berarti kecepatannya setengah kali ini. Tanya waktunya berapa. Itu tinggal pakai rumus yang ini aja. VT sama dengan V0 tambah AT. Berarti AT-nya kan adalah VT kurang V0. T-nya adalah VT kurang V0 per A. VT-nya itu setengah dari ini. 4,27 kurang V0-nya awalnya 0 bagi A-nya min 9,8. Persatuannya detik. Ini kalau dihitung tuh jawabannya, bentar ya.
Hasilnya itu adalah 2,258 atau 2,26 lah second. Gitu. Jadi jawabannya segini ya. Gitu. Gitu yang B. Oke, ini contoh soalnya. Ada yang mau tanyain dulu buat jatuh bebas? Aman, Kak. Aman ya? Oke, bentar aku ambil charger dulu. Baterainya udah mau habis. Oke, kalau gitu lanjut. Em, nah, itu pokoknya jatuh bebas tuh kayak gitu ya. Coba sekarang kita lihat graf parabola. Gerak parabola. Nah, gerak parabola ini sebenarnya gabungan dari gerak jatuh GLB dan GLBB. Jadi di arah sumbu X, dia ini tuh GLB, di arah sumbu Y, dia ini tuh GLBB. Gitu. Jadi sketsanya tuh biasanya kayak gini nih. Nah, lintasnya itu kan kayak gini biasanya nih ya. Nah, arah gerak yang ke sana itu tuh arah GLB, arah gerak yang ke sana itu arah GLBB. Geraknya GLBB. Jadi yang ke arah atas nih awalnya cepat, makin lambat, makin lambat, makin lambat, makin lambat, sampai di puncak sini, dia balik arah. Turun makin cepat, makin cepat, makin cepat. Gitu ya. Sedangkan kalau yang ke kanan, kecepatannya konstan segitu-segitu aja. Gitu. Langsung aja coba kita lihat contoh soalnya ya. Oh ya, sorry. Di GLB, di kasus parabola ini, kecepatan awal itu bisa dipecah. Jadi kayak gini. Ini misalkan kecepatan awalnya itu ke arah sana gitu ya. Ini kecepatan awal yang ke arah sumbu X, ini kecepatan awal yang ke arah sumbu Y gitu. Nah, sudut di sini misalkan theta. Nah, ini tuh bisa dipecah jadi um, cos dari tetanya itu adalah oh gini gini gini. Ini kalau aku sih biasanya ngebayanginnya ini tuh aku bikin jadi segitiga. Jadi segitiga kayak gini. Bentar, kurang akurat segitiganya. Nah, segitiga kayak gini, ininya tuh V0, ini V0Y, ini V0X. Nah, berarti kalau di segitiga ini kan kosinus dari tetanya itu V0X per V0 ya. Yang artinya V0X itu tuh adalah V0 kali cos theta. Sedangkan kalau dari situ sin tetanya itu kan adalah V0Y per V0 ya. Terjadinya V0Y-nya itu adalah V0 sin theta. Gitu. Gitu. Jadi kecepatan awalnya bisa dipecah kayak gini. Nah, nanti di arah sumbu X, si kecepatan arah sumbu X itu konstan sebesar itu, sebesar V0X, yaitu V0 kali cos theta. Sedangkan di arah sumbu Y, V-nya itu berubah-ubah. Dengan kecepatan awalnya sebesar V0Y-nya itu, yaitu V0 kali sin theta. Jadi kecepatan awal itu segitu. Oke, oke lah ya ini ya. Coba kita lihat langsung contoh soalnya deh. Sebuah rudal memiliki lintasan parabola. Ia ditembakkan dengan kecepatan awal 40 meter per second, 50 deh. Coba ini ya.
atau 60 derajat dari tanah dengan dan arah kebetulan 60 derajat dari tanah. Pertanyaannya, berapa ketinggian maksimum rudal? Berapa jarak horizontal yang telah ditempuh saat ketinggiannya maksimum? Misalkan kayak gini ya, misalkan. Jadi rudalnya awalnya nih ditembakkan ke arah sana. Kecepatannya 50 meter per second, sudutnya nih 60 derajat, gitu ya. Berapa ketinggian maksimum rudal? Nah, ya udah, kita lihat aja kecepatan awal di sumbu X dan Y-nya berapa masing-masing. Di arah sumbu X dulu. V0X, tadi kita udah lihat itu adalah V0 kali cos θ-nya ya. V0-nya 50 meter per second, kali cos θ-nya itu 60 derajat. Ini kan setengah ya. Hasilnya ntar jadinya 25 meter per second. Buat Y-nya, ntar jadinya V0 sin θ. Ntar jadinya 50 kali sin 60 derajat. Hasilnya adalah 25 akar 3 meter per second. Itu V0 Y-nya. Di arah sumbu X nanti dia kecepatannya konstan segini, di arah sumbu Y berubah-berubah dengan kecepatan awal segini dan percepatan sebesar kecepatan gravitasinya, gitu ya. Sekarang kita lihat ketinggian maksimum rudal. Ketinggian maksimum. Saat dia ketinggiannya maksimum, pas di sini nih, dia tuh nggak punya kecepatan di arah sumbu Y. Jadi geraknya itu cuma ke arah sana doang. Oke semuanya ya. Geraknya itu cuma kanan doang, nggak ada atas bawahnya. Kalau misalkan di titik lain di sini misalkan, dia masih punya kecepatan ke arah atas, makanya dia masih naik kan. Gitu. Kalau di sini dia udah nggak punya kecepatan ke arah atas maupun bawah, kecepatannya cuma ke arah kanan doang. Artinya di ketinggian maksimumnya VY-nya itu 0. Kecepatan di arah sumbu Y-nya itu 0. Kita ingat rumus GLBB yang ini nih. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. VT-nya kita set kecepatan akhir di arah sumbu Y, V0-nya kecepatan awal di arah sumbu Y, 2AS-nya hanya kecepatan gravitasi, S yang kita cari. Coba ya. Kita jadinya kan 2AS sama dengan VT kuadrat kurang V0 kuadrat. Berarti S-nya adalah VT kuadrat kurang V0 kuadrat per 2A. Gitu. Terjadinya VT-nya, kecepatan akhirnya, itu adalah 0, dikurang, ini kita pindah deh ke yang lebih tinggi ya. VT-nya itu 0 kuadrat, kurang V0-nya itu adalah ini, positif karena dia ke arah atas awalnya ya, dibagi 2 kali G-nya, 9, min 9,8. Terus satuannya meter. Ini hasilnya adalah, bentar ya, hasilnya ternyata adalah, oh, kok kecil banget ya, 3,78 meter. Oh, udah, sebentar. Oh, sorry, salah hitung, guys. Ya, masih kecil sih, cuman lebih gede dikit. 3,83 meter. Iya, sebentar, kayak salah deh. Sebentar ya. Oh, iya, iya, salah, 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 salah. Salah, salah. Nah, ini yang lebih benar nih. Ini masuk akal. 95,66 meter.
Gitu. Itu S-nya, ketinggian maksimum. Buat yang B, jarak horizontal yang telah ditempuh saat ketinggiannya maksimum. Jadi pas dia ketinggiannya segini, dia tuh udah bergerak ke kanan sejauh apa sih, gitu ya. Jadi pas ketinggiannya segitu nih, pas lagi di puncaknya, jarak dari sini ke sininya berapa? Cara ngitungnya gimana? Kita cari aja. Buat nyampe ketinggian segini, dia butuh waktu berapa? Caranya kita ingat rumus VT sama dengan V0 tambah AT. Berarti T-nya, ntar dapat T-nya sama dengan VT min V0 per A. Kecepatan akhir di arah sembunyinya 0, kecepatan awalnya min 25 akar 3, bagi A-nya min 9,8. Per satunya second. Dapatlah ternyata kalau T-nya adalah, bentar ya, itu adalah 4,42 second. Jadi buat nyampe ketinggian segini, buat nyampe kecepatan akhirnya 0, dia butuh waktu segini. Berarti jarak horizontal yang sudah ditempuh, X-nya, itu adalah ya tinggal kecepatan di arah sumbu X kali T-nya kan, soalnya GLB biasa. Jadi kita udah hitung kecepatan awal di arah sumbu X-nya itu 25. Jadi kecepatannya konstan 25 terus. Dikali 4,42. Satunya ntar meter. Dapatlah kalau X sama dengan 110,5 meter. Nah, itu dia jawaban yang jarak horizontalnya. Gitu. Jadi pas ketinggiannya maksimum, dia tuh berada di ketinggian segini dan sudah menempuh jarak segini di arah sumbu X-nya. Gitu. Oke, buat soal GLBB ini gimana? Ada yang mau tanyain dulu nggak? Oke ya. Oke, oke. Oke, kalau oke, oke, sip. Oke, kita lanjut. Nah, tadi ini ada sesuatu yang mau aku highlight dikit. Tadi kan aku salah ngitung-ngitung di sini ya. Nah, itu sesuatu yang harus ada sesuatu yang harus kalian bangun, yaitu sense tentang jawaban kalian gitu loh. Kayak kalian harus bisa ngira-ngira jawaban kalian ini benar atau enggak. Kayak tadi itu kan kita awal dapatnya S ini sekitar 3, sekian kan ya. Nah, em, kalau orang yang jarang ngerjain soal kayak gini, itu pasti langsung akan terima-terima aja. Oh, jawabannya 3, sekian. Tapi kalau kalian udah punya sense-nya, kalau kita udah punya perkiraannya di otak kita nih ya, kita bakal tahu jawaban itu salah, soalnya nggak masuk akal gitu. Nah, itu sesuatu yang harus kalian bangun juga di otak kalian. Perkiraan jawaban kalian tuh masuk akal atau enggaknya. Nah, gimana cara ngebangunnya ya sering-sering latihan soal gitu. Karena itu ngebantu banget, ngebantu banget. Nanti di soal olimpiade tuh eh, sangat mungkin kalian akan salah ngitung ya. Karena ya namanya juga manusia kan pasti ada salahnya. Pasti ntar kalian bakal ada salah ngitung terus kalau kalian nggak punya sense ya kalian bakal terima-terima aja sama jawaban kalian. Dan nanti ada kemungkinan kalian dapat pengurangan poin lah atau apalah. Tapi kalau kalian punya sense-nya, kalian bakal tahu jawaban kalian benar atau salahnya. Oke, itu doang sih, itu selingan aja sih. Gitu. Oke, kalau oke aku lanjut ya. Eh, aku kasih latihan soal satu deh tentang GLBB ini. Terus habis itu kita pindah ke materi momentum. Dan soalnya gimana ya? Nah, eh, gini deh, sebuah peluncur rudal dapat meluncurkan rudal dengan kecepatan awal sebesar 60 meter per second. Gitu ya.
rudal tersebut ingin ditembakkan ke markas lawan yang berjarak 150 meter dari tempat peluncuran rudal. Berapa sudut awal dan berapa sudut peluncuran rudal yang diperlukan agar rudal tersebut tepat mengenai markas lawan. Jadi ilustrasi kayak gini nih. Di sini ada tempat peluncuran rudal. Di sini ada markas lawannya. Mereka tuh terpisah sejauh 150 meter ceritanya. Ya. Dia pengen meluncurin rudal ini yang kecepatan awal 60 meter per second itu ya. Terus dia pengen dia tuh tepat nyampe ke sini gitu. Nah, berarti sudutnya ini harus berapa nih? Sudut peluncurannya nih terhadap arah horizontal harus berapa? Coba kalian cari ya.
Gimana? Udah ada yang dapat? Coba sampai 10.50 deh ya. Habis itu kita bahas langsung. Kalau ada yang dapat bilang ya. Oke, kita bahas bareng-bareng deh ya kalau gitu ya. Oke, jadi aku belum nyoba ngerjain sih, tapi harusnya ini bisa dikerjain. Jadi kayak gini, kecepatan awalnya 60, eh, sudut peluncuran rudalnya entahnya berapa. Jadi kayak gini, kita tahu kalau X-nya itu kan adalah V0X dikali T. Yang mana V0X itu kan adalah V0 kali cos theta dikaliin T-nya. Nah, T-nya itu apa? T-nya itu kan waktu dari sini sampai situ. Waktu dari sini sampai sini itu adalah 2 kali waktu dari sini ke puncak. Karena dari sini sampai dia ke puncak, sama dari puncak ke situ, waktunya bakal sama. Simetris. Ya. Jadi ini tuh sama aja kayak V0 cos theta kali 2 T puncak. Gitu. Nah, atau bisa disederhanain lagi jadi 2V0 cos theta kali T puncak. Kita cari dulu rumusan T puncaknya gimana. Dia nyampe puncak tuh pas kecepatannya 0 di sumbu Y-nya ya. Jadi kecepatan akhir di sumbu Y sama dengan kecepatan awal di sumbu Y tambah A kali T gitu kan ya. Pas di puncak ininya 0. Berarti 0 sama dengan V0Y-nya. V0-nya itu V0 kali sin theta ditambah AT. A-nya A-nya itu sebenarnya kan min G kan. A-nya itu min G kali T. Maka kalau dari sini ntar dapat kalau T-nya, ntar deh, pindah ruas dulu deh ya. Berarti kan min GT sama dengan min V0 sin theta. Terjadinya T-nya adalah V0 per G
kali sin theta. Nah, ini adalah T-nya. T apa? T saat dia di puncak, gitu ya. Jadi buat dari yang merah ke puncaknya, dia butuh waktu segini. Buat dari ke puncak ke ujungnya satunya lagi, ke yang biru ini, dia butuh waktu segini juga. Jadi totalnya dia butuh waktu 2 kali segini gitu kan ya. Nah, masukinlah T puncaknya itu ke sini. Terjadinya X-nya adalah 2V0 kali cos theta kali T-nya ini. V0 per G kali sin theta. Gitu. Nah, ini bisa disatuin jadinya V0 kuadrat per G kali 2 sin theta cos theta. Nah, di trigonometri itu ada sifat kayak gini. Ini tadi belum aku kasih tahu sih ya, tapi harusnya kalian udah diajarin di sekolah harusnya ya. 2 sin theta cos theta itu tuh hasilnya adalah sin dari 2 theta. Ya, sin dari 2 theta. Nanti jadi ini adalah V0 kuadrat per G kali sin dari 2 theta. Gitu. Berarti sin dari 2 tetanya itu adalah X kali G per V0 kuadrat. Coba kita hitung aja dulu ya. X-nya dia mau jaraknya itu 150 meter. Berarti ini 150 dikali G-nya itu 9,8. Ini G ya, bukan A-nya ya. Jadi kita ambil besarnya aja 9,8 ya. Bagi kecepatan awalnya. Kecepatan awalnya itu 60 kalau nggak salah inget ya. Ya, 60 dikuadratin. Tadi ini hasilnya itu kalau dihitung di kalkulator, sekitar 0,4083 gitu. Nah, berarti kita bisa ngitung 2 tetanya berapa? 2 tetanya adalah sin inverse dari 0,4083. Nah, ini hasilnya itu adalah 24,1 derajat. Artinya tetanya berapa? Tetanya ya ini bagi 2, sekitar 12,05 derajat. Nah, itulah besar sudut peluncurannya. Jadi dia harus diluncurkan dengan sudut 12,05 derajat. Gitu. Gitu. Ada yang mau nanya dulu sampai sini? Enggak, Kak. Aman ya? Oke. Kalau gitu lanjut lagi. Hmm, nah, GLBB sampai situ aja sih. Sampai gerak parabola ini. Berikutnya tuh kita masuk ke momentum. Oke, langsung ke momentum deh ya. Harusnya GLBB gerak melingkar. Cuman kayaknya nggak bakal sempat deh. Jadi kita ke momentum aja dulu ya. Oke, momentum itu tuh eh, sebenarnya nunjukin seberapa 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 dahsyat gerakan sebuah benda gitu loh. Bukan dahsyat juga sih, apa ya kata-kata yang lebih ininya ya. Seberapa kencang gerakan sebuah benda. Kencang sama cepat tuh beda ya. Kencang sama cepat tuh ya cepat. Kencang tuh kalau kalian dipukul sama sapu, sama kalian kalian dipukul sama botol, sama kalian dipukul sama sapu lidi. Itu kan beda rasa sakitnya kan. Nah, kencang atau enggak tuh yang gitunya tuh yang si rasa sakitnya gitu loh. Nah, momentum itu tuh yang nunjukin kencang atau enggaknya gitu ya. Jadi kalau kalian dipukul sama sesuatu, sakit atau enggaknya tuh sebenarnya tunjukin sama momentum ini gitu. Oke, jadi momentum tuh rumusnya lambang itu P. Rumusnya tuh M kali V. Sebenarnya dia tuh vektor. Jadi aslinya vektor momentum adalah M kali vektor
kecepatan. M itu massa, V itu kecepatan. Jadi seberapa kenceng pukulan yang kalian rasain itu tuh bergantung sama yang mukul kalian masanya berapa dan kecepatannya berapa gitu. Gitu ya. Itu momentum. Nah, kenapa momentum ini penting? Karena seringkali di kasus-kasus di astronomi dan di kasus fisika lain ya, momentum tuh kekal gitu ya. Artinya momentum awal sama dengan momentum akhirnya gitu. Nah, jadi ada kasus-kasus kayak gitu. Nah, coba langsung ke contoh soal aja ya. Pokoknya soalnya momentum tuh materinya benar-benar ini doang gitu ya. Benar-benar itu doang. Mungkin kalian di SMA diajarin ada momentum yang dari tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, bla bla bla. Itu nggak terlalu penting kalau di astronomi gitu ya. Aku sampai sekarang pun lupa-lupa bedanya tumbukan lenting sebagian, lenting sempurna itu apa gitu ya. Yang penting itu konsep kalau momentum ini kekal. Jadi buat contoh soalnya misalkan kayak gini. Ada benda gerak ke sana dan ada benda satu lagi gerak ke situ. Yang ini masanya 3 kilogram, yang ini masanya 5 kilogram. Ini kecepatannya 10 meter per second misalkan, yang ini kecepatannya 20, jangan 20 deh, 5 meter per second. Mereka tabrakan, terus misalkan mereka nyatu dan gerak ke sana. Nah, yang tanyain kecepatan akhirnya ini berapa? Misalkan kayak gitu ya. Nah, cara ngerjainnya gimana? Cara ngerjainnya gini. Momentum tuh kekal. Jadi momentum awal sama dengan momentum akhir. Awalnya si benda ini punya momentum 3 kali 10. Tambah benda yang ini punya momentum 5 kali kecepatannya min 5. Karena geraknya ke kiri. Sama dengan, sorry, ini sama dengan momentum akhir ya. Momentum akhirnya. Akhirnya mereka tuh nyatu. Jadi masa mereka jadi masa totalnya. 3 tambah 5 kali kecepatannya, V. Nah, coba aja kita hitung. Ini 30, ini min 25, sama dengan ini 8 kali V. Berarti V-nya adalah 30 kurang 25, 5 bagi 8 meter per second. Nah, jadi kecepatannya 5/8 meter per second. Positif. Berarti harusnya geraknya ke arah sana ya. Gitu. Jadi kecepatannya ntar, jadi pas mereka bergabung, mereka bergerak ke arah kanan, kecepatannya segini. Oke, itu tentang momentum. Gimana? Oke nggak materi momentum ini? Itu Enggak. aja sih sebenarnya. Oke ya. Oke, kalau gitu lanjut lagi. Aku kasih latihan soal. Misalkan awal ada benda nih, diam. Terus ada benda lain yang bergerak. Benda yang bergerak ini, benda yang diam ini masanya M misalkan. Benda yang bergerak masanya 3M. Dia bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Atau bergerak dengan kecepatan V deh, ke arah sana. Terus setelah mereka tabrakan, mereka ntar kayak gini. Benda yang satu ntar bergerak ke arah sana, secepat V1, dia benda satu, ini benda dua ya. Nah, ini setelah mereka tabrakan, benda satu bergerak ke arah sana dengan kecepatan V1, benda dua bergerak ke arah sana dengan kecepatan V2. Gitu. Nah, em, terus gimana ya? Bentar, bentar. Pikirin dulu ya.
Misalkan sudut setelah tabrakannya, sudut yang ini tuh 30 derajat, sudut yang ini 60 derajat. Coba tentuin V1-nya itu berarti berapa, V2-nya berarti berapa. Coba. Ya, betul kayak gini deh. Nyatain dalam V ya. V1-nya tuh berapa V, V2-nya berapa V. Jadi ini nggak pakai angka, murni pakai huruf-huruf aja. Ini awalnya diam ya. Coba kalian kerjain.
Oke, gimana, ada yang udah dapat? Coba 11, 13 kita bahas bareng-bareng ya. Oke, udah 11, 13 kita bahas bareng-bareng deh ya. Ada yang mau ngasih jawabannya dulu? Oke, udah kita bahas ya. Nah, jadi kayak gini. Kita coba cari dulu deh momentum awalnya berapa. Awalnya, si benda yang ini bergerak dengan kecepatan 3M, sorry, masanya 3M, kecepatannya M, kecepatannya V. Tambah benda yang ini masanya M, kecepatannya 0. Jadi totalnya momentum awalnya 3MV. Berapapun itu nilai M dan V-nya ya. Nah, momentum akhirnya harus sama kayak gini juga besarnya. Jadi momentum akhir. Nah, tapi momentum akhir itu tuh ada di arah sumbu X, ada di arah sumbu Y nanti. Sedangkan momentum awal ini cuma ada di arah sumbu X saja. Jadi lebih enak kalau kita analisisnya secara vektor sebenarnya. Jadi vektor momentum awal itu adalah segini, arahnya X, jadi itopi. Udah pada tahu ya? Vektor tuh notasinya kalau di X tuh I, di Y itu J, gitu ya. Momentum akhir di arah X-nya itu ntar jadinya benda yang satu ini masanya 3M kali kecepatannya, karena dia tuh kecepatannya ke arah sana V1, berarti yang ke arah sumbu X itu dikaliin cos dari sudutnya ini. Ingat ya, kalau ada kayak gini tadi, nah ini misalkan V, ini Vx, ini Vy, sudut di sini theta. Vx itu adalah V kali cos theta ya, ingat ya. Sedangkan Vy itu V kali sin theta, gitu. Maka ini tuh jadinya V1 kali cos 30 derajat. Ditambah, yang ini arah sumbu X itu adalah masanya M, kali kecepatannya V2, kali cos 60 derajat. Sorry, ini tuh sebenarnya tuh sudutnya kan ke arah sana ya. Jadi sebenarnya bisa kita interpretasikan sebagai min 60. Gitu. Karena dia itu ada di bawah, sudutnya ke arah bawah. Gitu ya. Nah ini yang arah I-nya, ditambah yang arah J-nya, yang arah sumbu Y-nya, ntar jadinya buat benda yang ini masanya 3M, sorry, bentar. Aku takutnya ntar nggak nemu jawabannya ya. Kita lanjutin dulu deh ya. Kita lanjutin dulu. 3M, kalau yang ke arah sumbu Y, ntar jadi kecepatannya V1 sin 30. Tambah yang ini, itu M kali V2 kali sin dari min 60. Nah, yang J. Gitu ya. Nah, momentum awal sama dengan momentum akhir. Akhirnya nggak ada yang arah J. Jadi sebenarnya ini sama dengan tambah 0J. Gitu ya. Berarti yang arah J-nya, yang ini nih, harus 0. Ya, jadi yang itu harus 0. Jadi 3M V1 kali sin 30 tuh nilainya setengah akar 3 ya. Jadi 3M V1 kali setengah akar 3 itu sama dengan, sorry, tambah MV2 kali sin min 60. Itu hasilnya tuh min setengah akar 3 ya. Sama dengan 0. Sorry, ini setengah aja. Sorry, kayaknya aku lagi gak fokus deh. Maaf ya. 3MV kali ini setengah aja. Ini MV2 kali sin min 60-nya itu min setengah akar 3. Ini bisa pindah ke kanan, ntar minnya hilang. Jadinya 3MV1 kali setengah sama dengan MV2 kali setengah akar 3. Sama-sama ada setengah, coret aja.
M-nya juga bisa dicoret, dapatlah kalau 3V1 sama dengan akar 3V2. Gitu ya. Yang berarti V1-nya adalah akar 3/3 dari V2. Gitu. Itu dapat V1-nya. Sorry, berapa hubungan V1 dan V2-nya. Tapi belum dapat V1 nilainya berapa, V2-nya nilainya berapa. Buat nyari nilai masing-masingnya, kita lihat yang sumbu X-nya, arah I-nya. Arah I-nya harus sama kayak momentum awalnya nilainya. Jadi 3M V1 kali cos 30 derajat tambah MV2 kali cos min 60 derajat harus sama dengan momentum eh, awal di sumbu X-nya, yaitu 3MV. Ini tadi momentum akhirnya ya. Kalau kalian lupa, lihat lagi aja di sini nih. Sama kok. Tuh ya. Sama ya. Coba kita masuk-masukin. Jadinya 3M V1 kali cos 30 itu setengah akar 3. Tambah M V2 kali cos min 60. Di trigonometri itu ada sifat cos dari min X itu sama dengan cos X aja. Kalian bisa hitung sendiri di kalkulator, ini nilainya sama kayak cos 60 ya. Jadi nilainya itu setengah cos 60. Sama dengan 3MV. M-nya coret semua aja. Nah, masukin aja V1-nya itu ini. Akar 3/3 V2. Ntar jadinya 3V1 kali setengah, sorry, 3 kali V1-nya tuh akar 3/3 V2 kali setengah akar 3 tambah V2 kali setengah sama dengan 3V. Oke ya. Lanjut. 3 ini sama 3 yang di bawahnya bisa coret. Akar 3 kali akar 3 ntar jadi 3 kali setengah di sini ntar jadinya 3/2. V2 tambah setengah V2 sama dengan 3V. 3/2 tambah setengah, ntar jadinya ini kan 1/2 tambah setengah, ya 2. Jadi 2V2 sama dengan 3V. Artinya V2-nya adalah 3/2 kali V awal. Nah, dapatlah nilai V2-nya segini. Nilai V1-nya berapa? Sekian dari sini aja. V1-nya adalah akar 3/3 V2. Berarti akar 3/3 kali 3/2 V. 3-nya coret-coret, terjadinya V1-nya adalah akar 3/2 dari V. Gitu. Itu nilai-nilainya ya. Gitu. Ada yang mau nanya dulu? Agak panjang emang ya. Intinya momentum awal sama dengan akhir aja. Kalau di sini tuh awalnya cuma ada di X, akhirnya nggak ada. Jadi akhirnya kalian set 0, arah sumbu Y-nya gitu ya. Sorry. Awalnya cuma ada di arah sumbu Y, yang awalnya cuma ada di arah sumbu X, Y-nya nggak ada. Jadi yang akhirnya yang Y-nya kalian set 0, terdapat hubungan ini, terus barulah yang arah sumbu X-nya awal dan akhirnya kalian samain, terdapat hubungan ini. Ada yang mau tanya dulu buat soal yang ini? Oke ya. Oke, kalau oke kita lanjut. Beneran oke nih tentang momentum? Aman nggak? Aman ya. Yang lain aman juga? Oke, sip. Mau gitu lanjut ke terakhir nih, usaha dan energi. Oh ya, sorry. Momentum itu ada tambahan lagi, yaitu tentang gaya dan impuls. Jadi, momentum itu tuh kekal kalau nggak ada gaya yang bekerja.
Kalau ada gaya yang bekerja, nanti terjadi perubahan momentum. Nah, perubahan momentum itu adalah impuls. Itu impuls. Nah, impuls ini tuh lambangnya, aku lupa lagi lambangnya. Kalau nggak salah I deh. Yaitu adalah perubahan momentum. Sesimpel itu aja. Momentum akhir kurang momentum awal. Nah, momentum ini pasti disebabkan sama gaya. Nah, hubungan antara impuls dan gaya ini apa? Hubungannya kayak gini. Gaya itu tuh adalah besar perubahan momentumnya bagi perubahan waktunya. Jadi momentumnya berubah secepat apa sih? Gitu, itu gaya. Gitu. Laju perubahan momentumnya itu gaya. Gitu ya. Contoh kayak gini. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Sebuah benda bermasa 1 kilo deh. Nah, kayak gini misalkan ya. Benda tersebut dikenakan gaya sebesar 2 Newton selama 0,1 detik misalkan. Pertanyaannya, berapa kecepatan akhir benda? Kayak gini misalkan soalnya. Sederhana ya. Jadi, gayanya dikenain sebesar ini selama ini. Kita punya massa dan kecepatan awalnya. Berarti kita punya momentum awalnya. Yang tanya berapa kecepatan akhir benda. Caranya gimana? Caranya ya tinggal gini aja. Gaya, tadi kan delta P per delta T. Artinya delta P-nya itu adalah gaya kali delta T. Nah, delta P ini kan adalah perubahan dari massa kali kecepatannya. Sama dengan gaya kali delta T. Di kasus ini, kita anggap massanya nggak berubah. Jadi yang berubah itu adalah kecepatannya. Jadi massa kali perubahan kecepatan itu adalah gaya kali delta T. Berarti perubahan kecepatannya itu adalah gaya per delta T dibagi massanya berapa. Jadi ini tuh kecepatan akhir kurang kecepatan awal sama dengan itu. Yang di atas ini lah yang nggak usah aku tulis lagi ya. Berarti kecepatan akhirnya adalah kecepatan awal tambah gaya kali delta T per massanya. Gitu. Kecepatan awalnya itu adalah 10, tambah gayanya itu 2 Newton, kali waktunya 0,1 detik, per massa 1 kilogram. Persatuannya meter per second. Dapatlah ntar jawabannya itu adalah 10,2 ya, karena ini kan 0,2 hasilnya, meter per second. Inilah kecepatan akhirnya. Gitu. Itu tentang gaya dan impuls. Ada yang mau nanya dulu? Oke ya. Oke, Kak. Oke, sip, sip. Makasih latihan soal deh, sederhana aja. Sebuah roket bergerak dengan kecepatan konstan sebesar meter per second. Sebuah roket bermassa 1000 kilogram deh. Jika roket tersebut ingin dipercepat menjadi berkecepatan 60 meter per second, dengan sebuah pendorong yang mampu memberikan gaya selama 2 detik, berapa besar gaya yang harus diberikan? Coba 3 menit deh, harusnya gampang.
Oke, udah 4 menit. Gimana? Ada yang dapat jawabannya? Aku 5.000, Kak. 5.000. Oke. Yang lain ada yang dapat lagi? Hmm. Oke. Coba kita kerjain bareng-bareng deh ya. Jadi, em, gaya itu kan adalah delta P per delta T. Jadi sebenarnya langsung aja sih, tinggal dihitung aja. Delta P ini kan jadinya M kali delta V per delta T. Gitu. Ntar jadinya M kali delta V-nya 60. Oh, masanya juga aku tulis langsung deh ya. 1000 kali 60 kurang 50 bagi 2 waktunya. Satuannya Newton. Yang ini kan 10 ya. Ini bagi aja dulu. Ini sama ini kan sisa 500 kali 10. Jadi 5.000 Newton. Benar ya? Gitu. Jawabannya 5.000 Newton. Oke, ada yang mau nanya dulu buat ini? Itu terakhir banget di materi momentum. Oke ya? Aman, Kak. Oke. Sip, sip. Momentum sudut kita, sorry, buat gerak melingkar, momentum sudut dan lain-lain, kayaknya kita taruh di materi MBL aja deh. Materi mekanika benda langit nanti. Soalnya kayaknya nggak kekejar. Sekarang kita lihat materi baru lagi aja ya. Usaha dan energi. Oke, jadi em, energi dulu deh. Energi itu kan bisa kita bagi jadi dua sebenarnya. Ada energi kinetik dan ada energi potensial. Ini kalian pasti udah pada tahu lah ya. Kinetik itu tuh berhubungan sama geraknya. Jadi energi yang dimiliki sama benda akibat gerakannya dia. Kalau potensial itu tuh berhubungan sama posisinya dia. Jadi energi yang dimiliki sama suatu benda akibat posisinya. Karena ada posisi tertentu yang lebih berenergi dibanding posisi lain. Gitu loh. Contoh, misalkan di kasus gravitasi, semakin jauh dari pusat gravitasi, planet punya gravitasi ya, kita tinjau dua posisi di A sama di B. Posisi A sama posisi B, energi potensialnya lebih besar di posisi B. Kenapa? Karena dia terletak lebih jauh dari pusat gravitasinya. Jadi dia lebih nggak terikat gitu loh. Sedangkan benda A ini kan dia kan lebih dekat ke pusat gravitasi. Jadi dia lebih terikat, energinya lebih kecil. Gitu. Ya intinya gitu, energi potensial ini nunjukin energi akibat posisinya. Kalau ini energi akibat geraknya. Jadi ini bisa dirumusin sebagai setengah mv kuadrat tambah energi potensial. Nah, sayangnya energi potensial ini beda-beda di tiap kasus ya. Ada energi potensial gravitasi, energi potensial pegas, dan lain-lain. Gitu. Kalau yang kalian pelajarin di SMA, biasanya kan di SMA tuh dipelajarin ini ya, MGH. Sebenarnya ini bukan rumusan energi potensial. Sebenarnya bukan. Sebenarnya ini tuh dipakainya tuh buat ngerumusin kayak gini. Delta EP sama dengan MG delta H. Nah, sebenarnya tuh buat ngerumusin ini. Gitu ya. Energi potensial gravitasi itu harusnya rumusnya kayak gini. Min GMM per jarak dari pusat buminya. Nah, kenapa kalau ini tuh salah rumusannya? Karena kalau misalkan kita masukin H-nya 0, H ini kan ketinggian ceritanya di sini ya. Kalau kita masukin H-nya 0, ntar energi potensialnya 0. Berarti di permukaan bumi kita nggak punya energi potensial. Itu salah. Karena kita juga tetap punya energi potensial, walaupun di permukaan bumi. Gitu. Jadi sebenarnya rumus ini salah ya. Harusnya dipakainya itu bentuknya kayak gini. Tapi ya karena kita udah bertahun-tahun pakai rumus ini, ya udah nggak apa-apa. Kita pakai aja rumus ini. Biar lebih terbiasa aja gitu ya. Gitu. Terus kenapa
konsep energi ini penting karena di banyak kasus energi itu kekal, gitu ya. Di banyak kasus energi itu kekal. Nah, kekekalan energi ini tuh bisa kita manfaatin buat ngitung kasus-kasus yang sebenarnya udah pernah kita pelajarin. Misalkan kasus jatuh bebas. Ini kan kasus jatuh bebas nih. Misalkan ada benda dijatuhin kayak gini. Awalnya bendanya kan diam, terus di sini kecepatannya misalkan nggak diketahui, tapi kita tahu dia menempuh jarak sebesar, let's say, misalkan 50 meter. Kita mau cari kecepatan di sini berarti berapa. Ini kan sebenarnya sesuatu yang bisa kita kerjain pakai gerak jatuh bebas kan ya, pakai GLBB biasa. Tapi kita bisa pakai konsep kekekalan energi. Jadi energi awal sama dengan energi akhir. Energi awal tuh setengah MV kuadrat, MV awal, kita lambangin MV 0 deh ya, kuadrat, tambah energi potensial awal. Sama dengan energi akhir itu setengah M. V akhir kuadrat, V akhirnya aku tulis V aja ya, tambah energi potensial akhir, aku tulis EP aja. Yang berarti, um, kalau ini kita pindahin ke sana, ntar jadinya setengah MV0 kuadrat kurang EP0 gitu kan. Atau delta EP-nya gitu. Nah, ini kalau kita kurung ini setengah M, terjadinya sisa V0 kuadrat kurang V kuadrat sama dengan delta EP. Jadinya MG delta H. Ya. Sama-sama ada M, bisa kita coret, jebret-jebret gitu. Terus, yang mau kita tanya kan, oh, sorry, yang mau dicari justru V ininya ya, V akhirnya ya. Sorry, sorry. Ini kita hapus deh yang ini. Mau cari tuh V akhirnya. Berarti dari sini, ini pindah ruas, tukeran nama ini ya. Terjadinya setengah MV kuadrat sama dengan setengah MV0 kuadrat kurang delta EP. Gitu ya. Berarti sama aja kayak setengah MV0 kuadrat kurang MG delta H. Nah, gitu ya. Sama-sama ada M-nya baru kita coret, jebret, jebret, jebret gitu. Biar setengahnya hilang, kita kali 2 di kedua ruas, terjadi V kuadrat. Sama dengan ini kalau dikali 2, jadinya V0 kuadrat. Ini jadinya min 2 GH. G delta H, sorry. Gitu. Masukin angkanya. V0-nya awalnya diam, dikurang 2 kali G, G-nya 9,8, dikali delta H. Karena dia tuh turun ya, maka delta H-nya itu min 50 meter. Turun ya, posisi akhirnya lebih rendah dari posisi awal, min 50. Ntar jadinya adalah, oh ini bisa langsung dihitung aja deh, nggak usah pakai kalkulator. 9.800, sorry, 980. Itu berarti V-nya adalah akar dari 980, yaitu 31,3 meter per second. Gitu, itu dia kecepatannya. Gitu. Jadi ini bisa kita manfaatin buat ngitung berbagai kasus gitu ya. Salah satunya kasus jatuh bebas. Oke, sampai sini aman nggak? Ada yang mau tanyain dulu? Aman ya? Kalau aman, mau kasih latihan terakhir nih. Misalkan kayak gini. Ini kasus benda miring misalkan. Ada balok, awalnya bergerak ke sana 2 meter per second. Terus, hmm, coba tentuin, dia meluncur jatuh bebas ke sini, sorry bukan jatuh bebas, dia meluncur ke sini, ininya licin ceritanya ya, nggak ada gesekan. Dia meluncur ke sini, terus pas nyampe sini, kecepatannya tuh 10 meter per second.
Coba kalian cari, ini berarti udah menempuh jarak berapa. Jangan itunya deh, coba kalian cari perbedaan ketinggiannya ini berapa. Gitu. Coba silakan. Sederhana kok ini.